Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan melakukan laporan pertanggungjawaban mata kuliah metode riset kuantitatif. Nah, di sini kami mengangkat judul Self Efficacy pada murid sekolah menengah atas atau SMA di Kota Malang. Study deskriptif. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Nana Febriana Sari dengan akhiran NIM 523, kemudian ada Fadil Rahman Haris dengan akhiran NIM 529, ada Muhammad Iqbal Ramadan dengan akhiran NIM 533 dan Gita Pratiwi akhiran NIM 534. Kemudian di sini laporan yang akan kami paparkan berupa yang pertama ada masalah penelitian, kemudian ada metode penelitian, ada hasil penelitian, ada pembahasan, dan juga kesimpulan, kelemahan, serta implikasi dari penelitian yang kami lakukan. Kepada yang bertugas untuk menjelaskan, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Nah, sebelumnya pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan terencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Menurut Bandura, self-efficacy adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk memberikan kinerja atau atas aktivitas atau perilaku dengan sukses dan baik. Nah, efikasi pun berbeda dengan aspirasi atau cita-cita. Karena aspirasi menggambarkan sesuatu yang ideal yang seharusnya telah dicapai, sedangkan efikasi menggambarkan penilaian kemampuan diri, seperti perubahan tingkah laku. Dalam fisik Bandura kuncinya adalah perubahan ekspektasi efikasi atau efikasi diri. Self-efficacy merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan tugasnya, pencapaian tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Siswa dituntut tidak hanya mempunyai keterampilan teknis, tetapi juga mempunyai kemampuan dalam menilai dirinya sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan belajar saat memperoleh hasil belajar dengan maksimal. Dan individu dengan self-efficacy tinggi akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik karena individu memiliki motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, emosional yang stabil, dan kemampuannya untuk memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan sukses. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai self-efficacy pada murid sekolah menengah atas atau SMA yang berada di Kota Malang. Next. Nah, metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, metode deskriptif kuantitatif. Menurut Creswell, 2012, penelitian kuantitatif menurut seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Pengertian pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang prinsipnya menggunakan portivisme dalam mengembangkan pengetahuan, seperti mengaitkan sebab akibat, reduksi pada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik dengan pengukuran, pengamatan, dan pengujian teori. Terus yang selanjutnya yaitu dalam metode penelitian ini menggunakan accidental sampling dan untuk subjeknya diminta mengisi sebuah lembaran yang dimana menggunakan paper and pencil. Next. Berikutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang sudah peneliti hitung dengan menggunakan program SPSS versi 27, didapatkan hasil sebagai berikut. Kategori self-efficacy.
kategorisasi tinggi terdapat frekuensi yaitu 12 dan persentasenya 26,1%, MEAN-nya 0,3. Untuk self efficacy kategorisasi sedang, frekuensinya ada 26, persentasenya ada 56,5%, MEAN-nya 0,6. Sedangkan untuk yang kategori rendah, frekuensinya ada 8, persentasenya 17,4%, MEAN-nya 0,2. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, terdapat 12 siswa yang mempunyai self-efficacy dengan kategori tinggi dengan persentase 26,1%, kategori sedang 56,5%, dan kategori rendah dengan persentase 17,4%. Dari jumlah total keseluruhan, rata-rata kategori secara keseluruhan ialah 1,1 dari total keseluruhan. Berikutnya ada tabulasi silang ditinjau dari jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki, kategori tinggi terdapat frekuensinya ada 5, persentasenya 10,8%. Laki-laki dengan kategori sedang ada 6, persentasenya 13%. Laki-laki dengan kategori rendah ada 3, persentasenya 6,5%. Selanjutnya ada perempuan. Perempuan dengan kategori tinggi terdapat 7 orang, persentase 15,2%. Perempuan sedang ada 20 orang dengan persentase 43,4%. Perempuan dengan kategori rendah ada 5 orang dengan persentase 10,8%. Dari data yang diperoleh, maka siswa perempuan mempunyai self-efficacy yang tinggi dengan sebanyak 32 siswi, sedangkan laki-laki mempunyai self-efficacy yang rendah dengan jumlah total 14 siswa. Pada pelajar SMA 1 Muhammadiyah Malang. Berikutnya ada tabulasi silang ditinjau dari usia. Untuk usia 15, kategori tinggi terdapat 2 orang, persentase 4,3%. Kemudian usia 15 kategori sedang ada 7 orang, persentase 15,2%. Usia 15 kategori rendah, frekuensi ada 1, persentasi 2,1%. Kemudian ada usia 16, kategori tinggi terdapat 2 orang, 4,3%, sedang 6 orang, 13%, dan kategori rendah 4 orang, 8,6%. Berikutnya ada usia 17. Untuk yang tinggi ada 2 orang, persentase 4,3%, sedang ada 8 orang, 17,3%, dan rendah ada 3 orang, 6,5%. Berikutnya ada usia 18, tinggi ada 2 orang, persentase 4,3%, sedang ada 4 orang, 8,6%, rendah ada 3 orang, 6,5%. Berikutnya ada 19, dengan kategori tinggi frekuensinya ada 0, persentase 0%, sedang 1 orang 2,1%, dan rendah ada 1 orang dengan persentase 2,1%. Berdasarkan tabel di atas, deskripsi subjek berupa usia. Berdasarkan usia, sebagian besar diikuti oleh subjek berusia 15 tahun dengan kategori tinggi 4,3%, kategori sedang 15,2%, dan rendah 2,1%. Kemudian diikuti dengan usia 16 tahun dengan kategori tinggi 4,3%, kategori sedang 13%, dan rendah 8,6%. Kemudian diikuti usia 17 tahun dengan kategori tinggi 4,3%, kategori sedang 17,3%, dan rendah 6,5%. Setelahnya diikuti dengan usia 18 tahun dengan kategori tinggi 4,3%, kategori sedang 8,6%, kategori rendah 6,5%. Kemudian diikuti usia 19 tahun dengan kategori tinggi 0%, kategori sedang 2,1%, dan kategori rendah 2,1%. Menurut data tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek didominasi oleh usia 17 tahun dengan self-efficacy paling banyak yaitu 28,1% dari total keseluruhan. Sedangkan pada usia 15 tahun ada 21,6% dari total keseluruhan. Pada usia 16 tahun ada 25,9% dari total keseluruhan.
Kemudian usia 18 tahun 19,4% dari total keseluruhan, sedangkan usia 19 tahun hanya 4,2% dari total keseluruhan. Baik, yang selanjutnya ada pembahasan. Ini hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar siswa dengan total persen memiliki self-efficacy yang sedang. Sisanya, beberapa masuk ke dalam kategori tinggi dan rendah. Pada kategori sedang terdapat 56,5%, 26,1% berada pada kategori tinggi, dan 17,4% berada pada kategori rendah. Selain itu, pada tingkat kategori usia di mana dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara general self-efficacy pada remaja sekolah menengah atas Muhammadiyah 1 Malang berada pada tingkat kategori yang sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa remaja di sekolah menengah atas Muhammadiyah 1 Malang cukup percaya atas dirinya sendiri, mampu menerima masa pengalaman di masa lalu, percaya terhadap kemampuan diri sendiri, dan menerima suatu hal seperti tugas maupun tanggung jawab. Cukup mampu mengatasi stres yang dialami atau yang didapatkan dari tuntutan-tuntutan lingkungan yang diterima. Cukup mampu untuk beradaptasi sehingga tidak mudah masuk ke dalam lingkungan yang negatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat self-efficacy pada anak SMA 1 Muhammadiyah Malang berada di kategori sedang, yang mana menunjukkan 56,5% dari total keseluruhan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi 2022 yang menyatakan bahwa siswa yang memiliki self-efficacy tinggi dapat terhindar dari kondisi stres akademik. Selain itu, siswa tidak lagi menghadapi stres secara berlebihan karena mereka telah mampu mengukur kemampuan diri secara optimal dan bisa menghadapi tekanan yang mereka dapatkan dengan baik. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Wulandar dan Rahmawati pada tahun 2014, di mana hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat self-efficacy pada siswa, maka semakin tinggi tingkat stres pada siswa. Selanjutnya, sesuai dengan data yang didapatkan, jenis kelamin dan usia juga menjadi faktor tinggi rendahnya self-efficacy pada setiap individunya. Hal ini dibuktikan dari jenis kelamin merupakan salah satu contoh faktor yang mempengaruhi stres pada seseorang melalui sumber biologis. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Davis dan kawan-kawan pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa umumnya wanita melaporkan lebih banyak mengalami stres besar dan kecil daripada pria. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di mana perempuan lebih mempunyai self-efficacy yang tinggi, dibuktikan dengan 15,2% dan laki-laki 10,8% dari total keseluruhan pada kategori tinggi. Selain gender, usia juga merupakan salah satu faktor penyebab tingginya self-efficacy pada seseorang, di mana didapatkan semakin tinggi usia seseorang, semakin rendah self-efficacy yang dimiliki. Hal ini selaras dengan semakin bertambahnya usia pada seseorang, maka semakin banyak pula tuntutan yang mereka terima, terutama tuntutan dari lingkungan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariami et al. 2018, yang mana menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat stres individu, maka semakin rendah self-efficacy individu. Dari hasil penelitian yang dilakukan Nurwidawati 2016 menyatakan bahwa dukungan sosial yang baik dari lingkungan mampu membuat individu meregulasi stres yang dialami. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan di dalam penelitian, seperti proses adaptasi dan instrumen belum dapat dilaksanakan secara sempurna. Tahap-tahap proses adaptasi mengenai lintas budaya, instrumen serta panduan dari adaptasi lintas budaya. Panduan lintas budaya instrumen yang biasanya digunakan sebagai rujukan salah satunya yakni Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Measures, yakni pada Batten tahun 2000. Di dalam panduan adaptasi instrumen juga dikemukakan oleh Beatonetal 2000, yang mana disampaikan terdapat 5 tahapan yang ada pada adaptasi lintas budaya. Instrumen yang mana salah satunya ialah expert committee,
yang mana merupakan proses pemeriksaan untuk item-item instrumen sebelum diajukan uji coba oleh beberapa ahli. Diharapkan pada penelitian setelahnya, peneliti dapat melakukan secara sempurna tahapan adaptasi lintas budaya instrumen supaya diperoleh item yang kualitasnya jauh lebih baik. Selain dari itu, penelitian ini juga hanya terbatas pada sampel siswa SMA 1 Muhammadiyah Malang. Perluasan variasi sampel yang sangat dapat dipertimbangkan agar dapat diketahui dengan lebih dan dalam bagaimana validitas konstruk instrumen jika diuji pada sampel yang berbeda. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 9, itu dapat kami simpulkan bahwa siswa di SMA 1 Muhammadiyah Malang itu mempunyai sertifikasi pada kategori sedang, dan itu hanya di beberapa siswa. Sisanya itu berada di kategori tinggi dan kategori sedang. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenapa di SMA 1 Muhammadiyah Malang ini siswanya memiliki tingkat self-efficacy yang sedang, yaitu ada faktor usia dan juga jenis kelamin. Nah, kelemahan dari penelitian ini di mana peneliti tidak mampu memasukkan faktor dari lintas budaya yang seharusnya menjadi salah satu faktor penting kenapa siswa SMA 1 Muhammadiyah Malang itu mempunyai self-efficacy pada tingkat sedang atau kategori sedang. Nah, implikasinya di mana peneliti mampu mengetahui dan membuktikan bahwa memang ada keterkaitan antara stres dan tingkat self-efficacy pada siswa SMA 1 Muhammadiyah Malang. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Terima kasih.